Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain Manchester United menghadapi Brighton 1-3. Ini pertandingan yang enggak banget menurut gue ya. Ini pertandingan kalau dilihat dari progres ini jelas penurunan dan penurunan yang tajam jika dibandingkan dengan 3 pertandingan sebelumnya. Bahkan di pertandingan itu sendiri dari situasi babak pertama dan babak kedua ada degradasi ya di penampilan Manchester United. Manchester United di babak kedua nyaris tanpa ancaman ke gawang Verbruggen, ke gawang Brighton. Manchester United sempat bermain sepak bola yang bagus setelah mereka tertinggal 0-1 di menit ke-5 sampai dengan sekitar menit ke-35. Tapi ternyata mereka tidak bisa tampil dengan konsisten atau bahkan meningkatkan situasi permainan dari menit ke-35. Mereka justru secara berangsur-angsur ngedrop dan puncaknya di babak kedua tampil buruk menurut gua. Dan di video kali ini rating pemain ya, langsung aja Andre Onana. Menurut gue Andre Onana menjadi pemain paling buruk di pertandingan tadi. Tidak banyak kontribusi saving yang dilakukan. Ada kesalahan telak yang dilakukan di gol ketiga. Di gol kedua dia bisa saja mungkin berusaha untuk memotong crossing ya, tapi itu tidak dilakukan. Artinya inisiatif dari Andre Onana tidak bagus di gol kedua, walaupun menurut gue di gol kedua juga ada kontribusi dari pemain lain. Tapi nanti akan gue bahas di pemain lain, misalnya Diogo Dalot dan juga Nocer Mazraoui. Tapi dia juga ada peran di sana, Andre Onana sekali lagi di gol kedua. Dan kalau gue lihat misalnya passing akurasi hanya 52%. Long ball akurasi juga tidak bagus. Dari 15 percobaan hanya 4 yang mendarat. Gue beri Andre Onana nilai 4 di pertandingan ini, dan Andre Onana ini akan menjadi yang terburuk. Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt di pertandingan tadi ya ada aerial duel 100% yang dilakukan, ground duels dari 5 percobaan 3 berhasil dimenangkan. Dia tampil di babak pertama menurut gua sangat krusial untuk lini belakang Manchester United. Ada beberapa tackling yang vital yang dilakukan oleh Matthijs de Ligt. Passing akurasi 87%, membuat 2 umpan kunci ya, luar biasa. Long ball akurasi dari 8 percobaan 4 berhasil. Gua beri Matthijs de Ligt, Manchester United kebobolan 3. Menurut gua beri dia nilai 6 ya, karena dia juga ada kontribusi misalnya di gol pertama, di mana dia ragu-ragu dalam menutup pergerakan dari Danny Welbeck, dan ini membuat lubang juga di lini belakang Manchester United. Gua beri dia nilai 6. Harry Maguire tampil 90 menit mendapat 1 kartu kuning. Dia tampil tidak sebagus di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ground duels dari 6 percobaan 3 berhasil dimenangkan. Aerial duels dia bagus 100%. Passing akurasi 87%. Long balls dari 11 percobaan ada 7 yang berhasil didaratkan oleh Harry Maguire. Tapi sama seperti kayak Matthijs de Ligt, gue menilai Harry Maguire juga ya, Manchester United lini belakang menjadi sorotan ya, karena kebobolan 3 gol, dan Harry Maguire tentu saja juga ada peran di sana karena dia merupakan bagian dari departemen pertahanan, katakanlah seperti itu, dari lini belakang Manchester United. Gua beri Harry Maguire ini nilai 6 di pertandingan tadi, karena dia juga membuat 4 clearance, ada 2 total tackling dan juga 1 interception. Leny Yoro mendapatkan kartu kuning di pertandingan tadi. Ground duels dari 5 percobaan 2 berhasil dimenangkan. Aerial duel 100%. Passing akurasi 92%. Tapi gue melihat Leny Yoro sama seperti ketika menghadapi Southampton. Dia nampak tidak nyaman di posisi yang ditempati. Kali ini dia bermain di posisi center back sebelah kiri. Berbeda dengan pemain lainnya, misalnya Lisandro Martinez yang ditampilkan di posisi tersebut, biasanya ada banyak umpan-umpan progresif yang dilakukan ya untuk mensupport lini serang Manchester United. Tapi ini tidak banyak terjadi di pertandingan tadi dari sisi Leny Yoro. Dan dari sisi pertahanan pun juga gue melihat dia tidak cukup tangguh. Dan di menit akhir pun dia juga terlihat frustrasi. Gue beri Leny Yoro nilai 5. Nocer Mazraoui, gue beri dia nilai 5 juga. Terlibat di gol pertama. Menurut gue gagal menutup pergerakan dari Mitoma ya. Dan juga ada kontribusi di gol kedua, di mana dia kalah beberapa langkah dari Mitoma ya, kalah untuk merebut bola juga, dan ya akhirnya Manchester United kebobolan gol kedua. Ada 1 umpan kunci walaupun demikian, dan passing akurasi 83%. Tapi dari sisi defensif, misalnya dari 6 duels yang dilakukan hanya 1 yang berhasil dimenangkan oleh Nocer Mazraoui. Gue beri dia nilai 5, nilai 6.
Untuk Manuel Ugarte, long ball akurasi tidak sebagus biasanya, 3 percobaan tidak ada yang berhasil, 81% umpan akurasinya, kartu kuning ada 1, ground duels dari 10 percobaan 3, hanya 3 yang dimenangkan ya. Jadi agresivitas dari Manuel Ugarte tidak cukup bagus di pertandingan tadi, walaupun di periode dari menit ke-5 sampai dengan ke menit ke-35 dia bermain cukup oke di pertandingan tadi. Kobbie Mainoo, gua beri Kobbie Mainoo ini nilai 5. Sebenarnya ada periode dia bermain oke, lebih bagus daripada pertandingan ketika menghadapi Southampton, tapi ketika memasuki babak kedua dan sekitar 10 menit sebelum babak pertama selesai dia drop penampilannya menurut gua. Ground duels dari 6, hanya 2 yang berhasil dimenangkan. Passing akurasi 88%, tidak ada umpan kunci yang dilakukan oleh Kobbie Mainoo. Usaha dribbling pun tidak berhasil ya. Dan gue juga menilai ada beberapa keputusan, ada banyak keputusan sebenarnya yang salah yang dilakukan oleh Kobbie Mainoo. Diogo Dalot ketika menghadapi Yakuba Minteh beberapa kali dia berhasil, tapi sayang ketika melakukan overlap dia tidak cukup oke. Gua beri Diogo Dalot ini nilai 6. Ada 1 umpan kunci yang diberikan oleh Diogo Dalot. Dia cukup aktif dalam melakukan duels ya, ada 9 yang dilakukan. Dari 9 duels yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Aerial duelsnya 100%. Dribbling dari 4 percobaan, 2 berhasil dimenangkan. Di babak pertama dia tampil cukup oke, tapi di babak kedua ada degradasi penampilan dari Diogo Dalot. Bruno Fernandes, ada 1 gol dari titik penalti, tidak tampil seperti biasanya, ada 1 umpan kunci, long balls dari 9 percobaan, 4 berhasil didaratkan ya. Ground duel 100% Bruno Fernandes. Gua beri Bruno ini nilai 7 ya. Tidak seperti biasanya, penampilan Bruno pun juga ada penurunan menurut gua, tapi dia terlihat juga menjadi pemain yang bekerja keras dengan 2 posisi yang berbeda yang tadi ditampilkan oleh Bruno Fernandes, tapi ya dia tidak mampu nih memperbaiki situasi di atas lapangan sebagai seorang kapten ya. Dan menurut gue ini juga dilihat dari unsur individu maupun juga dari sisi kolektif. Nilai 7 untuk Amat menurut gue mungkin menjadi salah satunya pemain yang paling mengancam di Manchester United. Ada 4 umpan kunci dari Amat. Ada 1 shot yang terblok ya, tidak cukup sering Amat ini melakukan penetrasi atau shooting yang dilakukan ya. Dribbling dari 3 percobaan 1 berhasil, ground duels dari 11 percobaan 7 berhasil dimenangkan oleh Amat. Gue menilai Amat dari sisi pergerakan, iya dia mengancam, tapi dari sisi keputusan akhir misalnya crossing ya tidak cukup berhasil crossingnya, dan juga shooting terlihat tadi dari sisi statistik juga minim nih shooting dari Amat. Dan gue berharap sebenarnya dia bisa lebih mengancam dengan percobaan-percobaan shooting yang dilakukan. Dimana di pertandingan sebelumnya dia mampu mencetak hat-trick. Tapi di penampilan ini dia kurang mengancam menurut gue di depan gawang lawan. Dimana ya saat ini bisa dibilang Manchester United salah satu pemain tumbuhannya ya Amad Diallo ya untuk bisa mencetak gol. Joshua Zirkzee tampil cukup oke menurut gue, terutama di babak pertama ya. Dan di babak kedua tidak cukup banyak support yang didapatkan oleh Joshua Zirkzee karena Manchester United ada penurunan penampilan ya, degradasi menurut gua. Ground duels dari 11 yang dilakukan 5 berhasil dimenangkan, 6 aerial duels 2 berhasil dimenangkan. Ada 2 tembakan yang terblok, dia mampu mendapatkan 1 penalti, ada 80% passing akurasi dari Joshua Zirkzee. Sekali lagi sebenarnya di babak pertama dia tampil bagus. Gua beri dia nilai 7 ya, Joshua Zirkzee ini. Hanya saja di babak kedua itu tadi kontribusi tidak cukup bagus dari lini-lini lain untuk lini serang Manchester United. Toby Collier yang tampil menggantikan Ugarte, gua nilai 5 ya. Penampilan dari Toby Collier ini berbeda dibanding ketika menghadapi Southampton. Ketika dia masuk di babak kedua, terutama di atas menit ke-65, ini dia justru tidak bisa menambah kualitas lini tengah dari Manchester United. Gue beri dia nilai 6. Alejandro Garnacho gue beri dia nilai 5 di pertandingan tadi. Ada 1 shot yang dilakukan walaupun terblok, tapi dia kurang mengancam ya. Padahal mungkin tujuan dimasukkannya Garnacho ini supaya dia bisa lebih mengancam dengan penetrasi-penetrasi yang dilakukan. Tapi tidak cukup sering juga nih usaha dribbling penetrasi yang dilakukan oleh Garnacho. Hanya 1 dan itu pun juga gagal. Gue beri dia nilai tadi berapa? Gue beri dia nilai 5 lah ya, Alejandro Garnacho. Lalu Rasmus Højlund dan Antony tidak gue beri nilai karena dia tampil di atas menit ke-80. Secara keseluruhan memang ada
banyak penampilan individu yang buruk. Yang paling telak jelas Andre Onana. Menurut gue pemain terburuk kali ini adalah Andre Onana. Pemain yang terbaik menurut gue di atas lapangan tadi gue beri untuk Amad Diallo ya. Itu pun juga tidak secara menonjol. Tapi di sisi lain gue juga ada pertanyaan sih kepada keputusan-keputusan strategi yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya, kalau dari sisi 3 back misalnya ya, 3-4-3 atau 3-4-2-1, ya pemain Manchester United memperlihatkan mereka nampaknya mulai bisa nih bermain dengan fondasi seperti itu, dengan fundamental seperti itu. Tapi kan tetap ada juga detail-detail taktikal dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain ya kan, tim lain kan yang dihadapi beda-beda nih. Dan gue melihat ketika menghadapi Brighton, keputusan-keputusannya banyak yang tidak berhasil jika dibandingkan misalnya ketika menghadapi Southampton atau ketika menghadapi Arsenal. Dan ini juga merupakan evaluasi sih untuk tim kepelatihan Manchester United secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.